Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang 19. Ruang ini dipersembahkan spesial untuk kelas diskusi, menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk pertemuan ini kita khusus membahas tentang pendahuluan. Dalam menyusun tersebut, kita mungkin akan membahas tentang latar belakang masalah. Memang dalam pendahuluan itu, samping latar belakang masalah juga ada nanti rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Tetapi untuk kali ini, saudara-saudara, kita hanya membahas khusus latar belakang masalah. Ya. Latar belakang masalah itu harus kita kenali yang pertama, masalah adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan adalah idealnya satu keadaan, terdapat di regulasi, teori, dan keinginan. Sementara kenyataan adalah adanya kondisi yang terjadi di lapangan, dibuktikan dengan angka, data, fakta, dan berita. Baru masalah itu sebaiknya diangkat berdasarkan paradigma penelitian fakultas dan prodi. Jadi kita kalau mau mengangkat masalah, kalau untuk skripsi, tesis, dan disertasi, kita harus melihat dulu paradigma prodi kita, fakultas kita. Kalau kita bidang pendidikan, tentu kita yang mau kita teliti bidang pendidikan. Kalau bidang lain, maka menjadi pertimbangan. Jangan semua masalah adalah bagian dari yang harus kita angkat, tidak. Apa bagian yang menjadi bagian dari kita, gitu ya. Kemudian yang mau kita angkat masalah itu harus sesuatu yang aktual dan membutuhkan solusi atau jalan keluar. Banyak masalah di dunia ini, tapi itu masih aktual nggak? Kalau memang udah nggak aktual lagi, mungkin sudah banyak pilihan-pilihan yang lain. Dan solusi itu membutuhkan jalan keluar sesegera mungkin. Kalau nggak dibuat jalan keluarnya, mungkin ada masalah nanti untuk keberlanjutannya. Dan masalah sebaiknya sesuai dengan kapasitas atau kemampuan peneliti yang akan dilakukan nanti di lapangan. Ada masalah internasional, masalah nasional, masalah regional. Jadi kalau memang kapasitas kita, kemampuan kita meneliti skupnya skup satuan pendidikan dan lain sebagainya, maka ya kita berdasarkan kemampuan kita. Nah, jadi tidak perlu kita membahas semua yang ada di dunia ini. Nah, jadi masalah sebaiknya diangkat berdasarkan 3 hal ini ya. Kita lanjutkan. Kesenjangan dapat dimaknai ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan untuk segera disadari. Ada perbedaan antara harapan dengannya. Supaya segera kita sadari. Karena ada perbedaan tapi kita nggak sadar bahwa itu berbeda. Dan harus diatasi. Ngatasinya dengan apa? Dengan penelitian. Nah, itu yang penting ya. Ada perbedaan. Perbedaan itu harus disadari. Kemudian memang mau diatasi. Dan setelah diatasi, dilakukan dengan penelitian. Jangan diatasi dengan yang lain. Oke. Nah ini simulasinya ya. Ada sesuatu yang memang harapannya dia malah jalannya sendiri, kenyataannya sendiri. Seperti tidak ada hubungan. Bertolak belakang. Harapannya prestasinya naik, kenyataannya prestasinya menurun. Jadi berbeda antara harapan dan kenyataan. Lain jalan mereka. Ada juga harapannya sesuatu, umpamanya tadi tetap anak-anak prestasinya naik, kenyataannya turun. Ada tembok yang menghalang, sesuatu kebijakan atau apapun namanya, yang keduanya tidak bisa jumpa. Jadi sesuatu itulah masalah itu.
Atau juga seperti ini, harapannya sendiri berjalan, terus membuat harapan-harapan bagus, teori hal-hal yang bagus, kenyataannya terus ke bawah sendiri, tidak ada hubungan seperti tadi yang di atas. Jadi keduanya ya udah jalan sendiri-sendiri. Dan itu harus disadari itu masalah. Takutnya orangnya nggak punya masalah gitu. Ada juga harapan dan kenyataan berbeda berbeda jalan seperti tadi ya, berbeda. Satu ke kanan, satu ke kiri. Si perumus kebijakan tentang pendidikan sendiri, orang yang melaksanakan sendiri, nggak ada koneknya. Nanti yayasan sendiri, kepala sekolah sendiri, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ada juga yang berbenturan, harapannya berbenturan dengan kenyataan. Berbenturan itu tidak diinginkan, maunya seiring sejalan, kan begitu. Nah, apa yang mau kita bahas di sini bahwa harapan dan kenyataan tidak selamanya memang menyatu dalam satu jalan. Di kehidupan nyata, ini selalu berbeda. Keperbedaan itulah menjadi bagian bagaimana itu kita segera kita sadari. Dan setelah kita sadari, mau diatasi. Untuk apa? Diatasi untuk cari solusi. Lewat penelitian. Itu maksudnya ya. Jadi memang penelitian itu latar belakang masalahnya harus betul-betul berangkat dari kesenjangan yang dapat dimaknai tadi. Sampai akhirnya kita, bagaimana cara isi dari latar belakang masalah itu? Isinya harapan, kenyataan, isu aktual, keinginan yang tadi ya. Ini. Jadi kira-kira bayangkan bahwa bodi dari latar belakang masalah itu, pertama itu ada regulasi, ya, kita buat dari undang-undang, dari peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, sampai peraturan yang dibuat kepala sekolah umpamanya. Itu semua adalah regulasi, itu adalah harapan, itu adalah normatif. Kemudian teori-teori dari filsafat, dari teori, dari pendapat ahli, itu hal-hal yang ideal ya, dan itulah harapan. Setelah itu baru kita bahas kemudian kenyataan. Kenyataannya apa? Ya hasil observasi. Ya dalam latar belakang kita sudah harus melakukan observasi berupa fakta, fakta di lapangan. Kemudian kita dukung dengan hasil studi dokumen berupa angka dan data. Kalau kita observasi, oh di sana kegiatan pendidikannya begini, upacara dilakukan jam 8. Tengok di dokumen, ternyata memang upacara itu tepat dilakukan jam 8, jadi tidak ada masalah umpamanya begitu ya. Kemudian bila ada sesuatu yang mengganjal, dikonfirmasi lewat wawancara berupa pendapat dan opini. Baru dari dua ini, kita akan lengkapi dengan isu aktual keinginan untuk dipecahkan. Beberapa hasil penelitian terdahulu, yang memang harus kita tuliskan bahwa orang-orang pernah melakukan ini loh sebelumnya, dan ini hasilnya. Dan isu itu lagi ngetren hari ini. Nah, ini yang harus diungkap dalam latar belakang masalah. Kalau nggak diungkap, nah tadi ini jadi masalah dan ini akan mengganggu keberlanjutan sebuah program. Itulah dari isi dari latar belakang masalah. Jadi sekali lagi, dalam pendahuluan latar belakang masalah, banyak hal yang perlu diperhatikan. Begini cara kita menyusunnya. Mungkin ini untuk pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.